Badan kekar umur yang tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara presentasi presisi 2022 di SMP Negeri 2 Jayapura. Ya, baik. Acara presentasi proyek presisi SMP Negeri 2 Jayapura tahun 2022 dengan tema pemanfaatan kulit kayu untuk kemaslahatan umat manusia dimulai. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Jayapura dalam yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dalam hal ini diwakili oleh Ibu Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Jayapura. Yang kami hormati Bapak Susilo Adinegoro dan Ibu Purnama Sari Lapesi sebagai fasilitator perwakilan presisi dari Jakarta. Fasilitator dari Kota Jayapura, Ibu Yopet, Kakak Yopet, selamat datang. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang kami cintai. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena di siang hari ini kita masih beri kekuatan, kesehatan dan tentunya perlindungan sehingga di siang hari kita hadir bersama-sama untuk menyaksikan acara presentasi proyek presisi SMP Negeri 2 Jayapura tahun 2022. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, yang kedua adalah doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. keempat, sambutan, Yang kelima, presentasi proyek presisi oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Jayapura. yang keenam, tanggapan atau apresiasi dari tim presisi Jakarta. Selanjutnya sesi foto bersama dan terakhir adalah penutup. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Maaf, kita berdoa dulu ya. Oh iya. Baik, sebelum kita memulai acara di siang hari ini, mari kita berdoa. Untuk itu kami persilakan kepada Ananda Misha untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita siang, maaf ya. Oke, mari kita panjatkan doa kita. Kita doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas semua yang Engkau berikan pada kami, Tuhan. Sekarang kami akan melakukan kegiatan acara ini. Kiranya Engkau berkati kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Anda dan Nisa yang telah membantu kita dalam doa. Semoga kegiatan di siang hari sampai dengan selesai dapat berjalan dengan lancar tentunya ya. Baik, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Kereng, silakan memimpin kita ke depan. Dan Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri.
saya ingin menyapa Pak Susilo dan Ibu Buri. Apa kabar Pak Susilo dan Ibu Buri? Sehat? Sehat, wah luar biasa. Gimana Pak? Jakarta Jayapura? Macet. Oh, macetnya di udara betul Pak. Iya. Iya Pak. Nanti nggak apa-apa Pak. Kalau capek nanti kami akan hibur Bapak Susilo dan Bu Puri dengan sajian tarian-tarian yang akan ditampilkan oleh anak-anak presisi SMP Negeri 2 Jayapura. Semuanya akan hilang Bapak, tenang aja. Oke. Baik. Kita akan masuk pada acara sambutan. Yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sudani. Baik. Kepada Ibu silakan. Baik, kepada Ibu Sudani kan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak tim presisi dan Ibu dari Jakarta, Pak Susilo dan Mbak Puri, pengawas pembina SMP Negeri 2, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang Ibu sayangi. Pada kesempatan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dapat berkumpul bersama di dalam kegiatan mempresentasikan karya presisi anak-anak SMP 2 yang sudah dipersiapkan selama beberapa bulan ke belakang. Mohon maaf kalau Ibu Kepala Sekolah nggak bisa bersama dengan kita karena saat ini ada di Jakarta, sudah diusahakan untuk balik, tapi ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga melalui kesempatan ini, melalui kami menyampaikan permohonan maaf untuk Pak Susilo dan juga Mbak Puri nggak bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Melalui kesempatan ini, Bapak dan Ibu, ada 12 presentasi karya. Tahun lalu kita ada 9 karya, tapi tahun ini ada 12. Kemudian waktu kemarin presentasi ada satu mata pelajaran mereka buat pemukul kasti sama cerpen catur, tidak ikut, tapi melihat gerakan teman-teman yang lain ikut presisi, aduh kita mau ikut dong berpartisipasi, jadi mereka buat seperti itu, nanti bisa dilihat. Dan kegiatan ini juga kita kerjasama dengan, untuk menari kerjasama dengan Sanggar, ada buat pupuk kita pergi ke Koya, ke Dinas Pertanian, untuk melihat lukisan-lukisan kulit kayu yang ada di Papua, anak-anak pergi ke museum setelah pergi dari AC kemarin. Kemudian kerjasama juga dengan guru-guru. Kita ada guru, Pak Mika, guru IPA, tapi dia bisa buat lemari, buat pintu, gampang sekali untuk membantu teman-teman guru matematika untuk membuat gantungan kunci dari alat-alat matematika seperti lingkaran atau bujur atau persegi seperti itu. Kita juga punya Pak Rustam, tapi kebetulan guru IPA lagi. Walaupun ngajar IPA tapi pernah membantu guru-guru untuk menjahit baju. Jadi anak-anak tim tata busana, mereka selain pergi ke SMK 5 untuk belajar menjahit, juga dibantu dengan Pak Rustam. Ada juga guru kita yang punya alat rekaman, punya drone, bantu anak-anak untuk buat YouTube untuk musik. Jadi ini adalah kegiatan yang saya bersyukur sekali, saya senang sekali karena mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya. Kenapa saya jadi agak terharu? Karena saya bersama dengan mereka dan saya melihat bagaimana mereka mau melakukan yang terbaik, belajar. Melalui kesempatan ini mereka banyak belajar sebenarnya. Dan itu membuat saya yang mendampingi mereka merasa capeknya, harus pulang-pulang malam menemani anak-anak latihan, rasa capek yang kemarin itu terbayar lunas. Begitu saya melihat presentasi PowerPoint mereka yang saya rangkum, terbayar, nggak hilang semua capeknya. Melalui kesempatan saya bisa bersama dengan mereka. Dan melalui kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk tahun depan kita gantian. Kalau dikasih kesempatan lagi ada kegiatan presisi atau kita buat kegiatan proyek untuk kurikulum merdeka, ayo gantian. Banyak manfaat. Saya saja buat lagu, saya saja sampai buat cerpen karena kegiatan mendampingi anak-anak melalui kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama saksikan presentasi dari anak-anak SMP Negeri 2 Jayapura. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati.
Terima kasih Bu Sugeng. Saya minta tepuk tangan untuk tim presisi SMP Negeri 2 Jayapura. Luar biasa. Izin Bu Sumerli, saya ada pantun buat Ibu. Menunggu itu rasanya sangat jenuh. Bagai menanti janji tak pasti. Ku sampaikan terima kasih kepadamu, wahai ibuku yang baik hati. Terima kasih. Luar biasa ibunya ya. Baik, kita akan masuk pada sambutan yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Jayapura kepada Ibu DRA Devrin Nulawangan MPD. Kami persilakan. Selamat siang, semangat siang. Ya, Yesus mulia-mulia, selamat pagi Bu, semangat pagi. Silakan. berarti anak-anak sudah hafal kalau semangat siang kayaknya tidak ada. Semangat sore tidak ada, semangat malam tidak ada. Cuman ada semangat pagi. Padahal Ibu sengaja merubah, ya. Kalau begitu kita kembali ke awal. Semangat pagi. Belum seperti yang kuinginkan. Ya, ulangi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tidak ada gerakan. Ulang lagi. Anak-anak, Ibu di depan ini lagi galau. Ya. Ini HP berisikan ATM, apa semua, apa namanya, SIM, tidak tahu di mana, dari SMK 2. Saya sudah menghubungi mereka, mereka bilang tadi Ibu bawa. Padahal waktu bawa itu nasi kotak dengan itu kalau ada di mobil. Di mobil nggak ada. Di nasi juga nggak ada. Nasi sudah masuk di perut. Ya, kasih semangat dulu untuk Ibu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, biarpun saya galau tetap bersemangat. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom. Ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Ya. Jika kita tidak sehat, maka kita tidak ada di tempat ini. Maka patutlah kita sebagai manusia mengucap syukur kepada Sang Ilahi, karena dengan rahmat yang Dia berikan kepada kita, dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka Bapak Susilo dan Ibu Purnamasari boleh berada lagi di SMP Negeri 2 Jayapura. Tepuk tangan ya. Mudah-mudahan tidak yang terakhir. Ibu dan Bapak ada di SMP 2, mungkin di program-program lain tetap dirindukan oleh SMP Negeri 2. Apalagi si Michelle kayaknya ya punya kesan dengan Pak Susilo waktu berdialog di bulan Oktober di tempat ini. Banyak kesan yang boleh dibawa pulang karena humorisnya itu, sehingga ada kerinduan Pak Susilo untuk bertemu lagi dengan SMP Negeri 2 ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pada tim presisi dari Kemendikbudristek ya, Dirjen Kebudayaan Bapak Susilo Adinegoro dengan Ibu Purnamasari yang sudah hadir di siang hari ini, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping Presisi, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, atas permohonan maaf dari Kepala Bidang sekaligus juga merangkap sebagai pendamping program presisi di Kota Jayapura, khususnya di 4 sekolah ini, memohon maaf
atas ketidakhadirannya karena sesuatu dan lain hal yang sangat penting. Para kabid 2 hari ini berturut-turut sementara mengadakan rapat dalam rangka persiapan mungkin saya dengar untuk regulasi-regulasi ke depan. Ingat, ini akhir tahun dan tahun depan kita lagi sudah berubah di mana SMA dengan SMK sudah bergabung di Kota Jayapura. Sehingga kepala-kepala sekolah juga mulai dari jenjang PAUD, kemudian SD, SMP, SMA dan SMK sementara menerima sosialisasi mungkin dengan perubahan baru ini. Demikian, dan selanjutnya saya berdiri di depan sini sebagai pengawas pembina, sebagai pengawas pendamping program presisi Kota Jayapura, mewakili juga Dinas Pendidikan Kota Jayapura, dalam hal ini oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Pada kesempatan ini menyampaikan kepada kita semua dan mungkin kepada Bapak dan Ibu tim dari Jakarta, saya mengatakan Bapak, dari keempat sekolah yang dimonitoring oleh Bapak dan Ibu, mungkin seperti manusia memiliki karakter masing-masing atau berbeda-beda, demikian pun di SMP Negeri 2. Ya, sejak bulan Oktober ataupun sebelumnya, karena sekolah ini sudah tahun kedua program presisi, maka SMP 2 tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dan sudah mengenal SMP Negeri 2. Karena saya pengawas pendamping di 4 sekolah, maka saya melihat perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu memang harus kita terima. Dengan kreativitas daripada 4 sekolah ini dan tampilan-tampilan mereka berbeda-beda, itulah yang kita harus terima. Bahwa memang manusia diciptakan sesuai dengan kodrat Tuhan. Maka kurikulum merdeka ini juga mengharuskan kita, Bapak Ibu guru, harus menjalankan kurikulum merdeka. Kata merdeka ini berarti kita lebih berpihak kepada peserta didik. Di kurikulum merdeka ini lebih meminta kepada kita tentang pembentukan karakter peserta didik melalui keterampilan-keterampilan yang ada pada mereka. Kita akan memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan arahan dan dampingan oleh guru-guru untuk mereka mengeluarkan semua potensi yang ada pada mereka, ide-ide yang ada pada mereka, sehingga dia akan muncul dengan keterampilan-keterampilan yang dibekali dengan penguatan karakter. Dengan kegiatan-kegiatan ini karakter siswa dibentuk. Ya, saya mendengar pengalaman dari peserta didik pada bulan Oktober dan guru-guru pendamping bahwa sebenarnya siswa ini pemalu. Sekarang sudah tidak setelah dia tertarik dengan kegiatan presisi. Nah, maka disampaikan bahwa kegiatan presisi ini bukan tampilan saja anak-anak, ya. Bukan supaya kamu dilihat teman-teman, dilihat guru-guru, oh dia hebat di seni ini, dia hebat di sini, bukan itu saja. Tetapi terkait dengan proses pembelajaran, ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan tentang presisi ini dengan pembelajaran kita? Misalnya kita berorientasi pada kulit kayu. Kalau berbicara kayu, kulitnya, ya, berarti pelajaran apa yang kita ambil dari, terutama dulu dari kulit kayu ini? Kita kembali ke asal usulnya, kulit kayu itu dari mana? Dari kayu, ya. Dari mana kayu itu? Dari pohon. Sehingga kita menghubungkan pelajaran ini adalah pelajaran apa? Pelajaran apa anak-anak? Kalau bicara tumbuh-tumbuhan, pelajaran apa? Pelajaran apa? IPA. IPA apa? Karena IPA ada fisika, biologi, kimia. Ada apa? Biologi. Kemudian setelah kamu merubah segala-galanya, ya, di situ lagi kita pengukuran daripada topi kita, ya. Di sini dia berapa dia punya kelebaran, berapa dia punya panjang.
Berarti harus belajar apa? Belajar apa kalau mengukur? Matematika dan lain sebagainya. Jadi begitu anak-anak ya. Setelah dia jadi rubah menjadi puisi, berarti belajar apa? Belajar apa kalau puisi? Bahasa Indonesia. Jadi begitu anak-anak, bukan cuma sekedar sebentar kita lihat dia tampil dengan puisinya hebat, tariannya mantap, ya. Bukan itu saja, tetapi bagaimana Bapak Ibu guru ya mengaitkan dia dengan proses pembelajaran sehingga kegiatan presisi ini bermakna luas, ya. Bukan hanya pada keterampilan saja, bukan pada karakter saja, tetapi secara ya Pak menyeluruh, ya. Demikian kemudian satu pesan saya Bapak Ibu guru, mungkin kegiatan presisi tahun ini finish di sini untuk monitoring terakhir daripada tim. Tetapi pesan saya, kita tidak berhenti sampai di sini. Walaupun kita bukan sekolah penggerak, tetapi mari kita tunjukkan bahwa keterampilan kreativitas anak, ya, ciri dari profil pelajar Pancasila akan terus berlanjut dalam proses pembelajaran serta keterampilan. Bahkan di kurikulum Merdeka kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Jadi sekali lagi program presisi tetap diprogramkan. Nanti ini menjadi catatan. Tolong kalau ada yang mencatat jika mengambil video biarlah suara ini terekam untuk disampaikan kepada kepala sekolah bahwa program presisi bukan berhenti di sini tetapi akan berkelanjutan. Dan dari Dinas Pendidikan tentu berbangga ya dengan prestasi-prestasi yang dicapai oleh sekolah. SMP 2, jangan kamu ada rasa iri ya, mudah-mudahan tidak. Kalau melihat postingan-postingan saya di medsos, baik di FB ataupun di IG ya, itu saja yang saya punya dulu, nggak usah yang lain-lain ya. Kalau saya membanggakan sekolah lain, ibu kan bukan pengawas pembina di sana. Kenapa ibu tulis begitu di medsos? Ya, jangan Bapak Ibu. Saya ini netral karena saya ada di Dinas Pendidikan. Memberikan motivasi itu bukan cuma pada sekolah binaan, 7 sekolah binaan saya, tetapi untuk semua sekolah di Kota Jayapura. Sekalipun itu PAUD, SD, bahkan SMA, saya dipercayakan oleh entah dinas atau dari kementerian untuk mendampingi atau menjadi pengawas pendamping dalam program presisi Kota Jayapura tahun ini, termasuk dengan SMK atau sekolah lanjutan atas, yaitu SMK Negeri 2 ya. Saya juga harus memberi motivasi kepada mereka, mensupport dan memberikan apresiasi untuk segala sesuatu yang sudah dibuat oleh kepala sekolah, guru dan para peserta didik. Anak-anakku sekalian, SMP 2 tidak kalah dengan sekolah lain. Tunjukkanlah prestasi Muna dalam proses pembelajaran ya. Bahkan di keterampilan-keterampilan seperti program presisi pada saat ini. Ya, saya percaya kita semua, sayang penontonnya sedikit ya. Kalau kita mengundang orang tua ya, nanti Bu Smerlia di bulan Desember ya. Nah, di situ katanya ada pameran sekaligus, saya katakan mungkin ya lebih wow lagi disebut gebiar ya, supaya semua ditampilkan. Ya. Biar orang tua diundang. Karena kebanggaannya bukan oh nanti undang ini, nanti undang pejabat ini. Yang undang dulu, yang kita undang dulu orang tua. Supaya orang tua bangga melihat anak-anaknya sendiri. Hasil didikan dari Bapak Ibu guru yang hebat. Itu saja dari saya Bapak Ibu, tidak mengecewakan tampilan watak walaupun promosi di medsos tidak seperti promosi sekolah lain. Ayo saksikan, jangan ketinggalan ya, melihat hasil karya anak-anak. Tapi kita juga tunjukkan ya, kita memang humas kita SMP 2 belum jalan ya. Humas di medsos perlu juga, itu selalu dihimbau sama Pak Solo dulu mantan kepala dinas ya. Terus kalau boleh dipromosikan seperti kecap, maka
kita saling bersaing sehat untuk semua program-program daripada sekolah. Ya, itu hal positif, bukan negatif. Demikian Bapak Ibu, selama ini mungkin Pak Susilo dengan Ibu Puri, mungkin saya sebagai pengawas pendamping, pengawas pembina sudah di sini semua, ya. Apabila ada kekurangan dari SMP 2, Bapak Ibu guru, anak-anak termasuk saya pengawas, mohon maaf, itulah keterbatasan manusia, sehingga kita akan belajar terus menerus. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhirnya saya akan menyampaikan moto daripada Kota Jayapura. Henti Cahyo Nomi Temarni Hanase. Hati membangun Kota Jayapura demi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ibu, izin ada pantun buat Ibu. Oh iya, saya lupa memantun tadi. Dari mana awalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Ibu sangatlah berarti. Tepuk tangan untuk Ibu pengawas pembina SMP Negeri 2 Jayapura. Baik, sebentar nanti Pak Susilo juga dapat pantun dari saya Pak. Tapi Bapak harus kasih sambutan dulu ya Pak ya. Oke, baik, kita dengarkan sama-sama. Inilah sambutan dari Bapak Susilo kepada Bapak Kamper, silakan. Semangat pagi. Ikut-ikutan nama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya memberi saja sebentar saja apa yang ingin kami dengar adalah perkembangan dari proses yang dilakukan kemarin. Kunci dari presisi adalah tawaran paradigma pendidikan kontekstual berbasis proyek. Kunci dari ini adalah proses ini hendak menuju membangun karakter. Saya selalu termotivasi ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh siapa? Tahun berapa? Diciptakan setelah merdeka atau sebelum merdeka? Nah, kalau sebelum tahun berapa? Jadi W.R. Supratman menciptakan lagu itu dan pertama kali didengarkan itu pada Kongres Pemuda. Pada saat kemudian Sumpah Pemuda dirindukan, ya kan? Nah, itu yang memotivasi, kemudian selalu memotivasi saya, karena itu bukan hanya sekedar yang upacara didengarkan, diperdengarkan, tetapi camkanlah lirik lagu itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Lalu kemudian di stansa berikutnya itu disebutkan tanah airku, negeriku. Lalu kemudian disebutkan untuk Indonesia bahagia. Pendidikan, visi pendidikan kita seperti kemudian ini disambut oleh Ki Hajar Dewantara itu juga seperti itu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan setinggi-tingginya, kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, proses pembelajaran presisi ini dilandasi dari filosofi itu. Maka kemudian kami ingin mengajak, metode yang kami tawarkan adalah keluar dari teks, keluar dari bangku, dari kelas, keluar dari kemudian sekolah untuk menemukan apa yang ada di sekitarmu. Tapi terlebih dulu
kenali dirimu. Siapa dirimu itu? Siapa aku ini? Di refleksi awal. Aku sebagai guru, aku sebagai murid, aku ini manusia. Manusia itu siapa? Untuk apa aku dilahirkan? Itu refleksi awal. Supaya tujuan akhir dari sebuah proses belajar dan itu juga harus ada aksi refleksi yang kemudian menemukan ini. Kembali lagi, oh iya, aku dititahkan, diciptakan itu untuk kemudian aku mencintai diriku, mencintai orang lain, mencintai tanah airku. Bentuknya apa? Pengetahuan, keterampilan itu kuabdikan untuk semua ini. Proses belajar, kenapa kami mengajak prosesnya seperti itu? Aksi, refleksi, observasi, menemukan lingkungan, menemukan sumber belajar, dan lain sebagainya. Maka dari situ kemudian muncullah saya memaknai proses belajar ini, menawarkan satu atau memunculkan, saya menyebutnya, dan ini kemudian dipinjam oleh Prof. Anitali, Profesor Widya Mandala sana, yang kemudian dia ahli kurikulum, dalam tulisannya di Kompas menawarkan pedagogi solidaritas dan kolaborasi. Solidaritas itu adalah muncul dari dalam, sesuatu yang muncul dari dalam, intrinsik, jadi bukan mengada-ada, di atas gotong royong. Nah itu, oleh karena itu SMP Negeri 2 ini dari sekian banyak yang tadi saya sebutkan sudah konkret mengimplementasikan kerjasama antar guru yang satu kemudian menyambut, merespon untuk ini, bukan hanya udah aku guru IPA, ya udah IPA aja, ternyata bisa jahit, kemudian mengajari ini. Jadi bukan kemudian ego sektoral, ego aku ini cuma guru IPS. Bahkan di SMA Marsudiri Muntilan sana, tukang kebun dan kemudian yang di kantin, ibu-ibu di kantin itu pun menjadi sumber belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan semua guru, semua itu murid, semua itu guru. Alam raya itu sekolah. Itu saja yang ini saya bundeli dari pengalaman perjumpaan saya ketika menyampaikan, anak-anak menyampaikan presentasinya. Indikatornya, anak-anak itu melakukannya dengan senang, gembira, tidak ada tekanan. Nah, buktinya gitu. Jadi kemarin presentasi itu ger-geran kayak gitu, ger. Nah, daripada presentasi itu cuma ini, wah, sokle, cerita aja kita sudah kemudian merasakan nyes, daripada kemudian dengan sentrong kayak gitu ya. Tapi itu juga penting. Yang kedua, ketika kemudian dia senang itu, lalu kemudian dia bisa memaknai. Wah, senang sekali. Saya itu sudah berumur sekian tinggal di Jayapura, tapi saya baru sekali ini naik perahu kemudian menyeberangi saudara-saudara kami di sana. Kemudian ada temuan baru, kegembiraan, kebaruan, kemaknaan dan kebermanfaatan adalah kunci dari proses belajar ini. Keliru, dia kemudian kesalahan, bagian dari proses. Apalagi kalau anak-anak bisa menemukan penyebab dari kesalahan itu, penyebab dari kekeliruan itu, dia menyadari lalu dia melakukan pembaruan tadi. Itulah proses belajar, bukan doktrin, bukan kemudian masih. Apakah ini kemudian membentuk jiwa? Ya jelas, membentuk jiwa
dari karakter siswa itu hanya bisa dengan melakukannya. Perubahan hanya akan terjadi jika kita melakukannya, bukan kita hanya memikirkannya. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pantun untuk Pak Susilo. Tolong direkam. Iya. Paling seru ini buat Pak Susilo. Silakan Pak Naman. Baik, terima kasih Pak Susilo telah memberikan sambutan di sore hari ini. Baik, kalau tadi Bu Devin dapat sambut pantun, sekarang Pak Susilo akan saya berikan pantun Bapak. Bapak siap ya? Oke. Siap. Siap gerak. Baik, izin Bapak ada pantun untuk Bapak ya. Ingin rasanya makan buah kenari, makan kari cendawang, batang keladi. Girang rasa tidak terberi, bertemu Pak Susilo yang baik hati. Luar biasa. Tangan untuk Pak Susilo yang sudah jauh-jauh dari Jakarta menemani kita di SMP Negeri 2 Jayapura. Mari sambut Pak Susilo dengan tepuk tangan yang meriah. Kapuri juga. Jangan kecil hati dong Kapuri, dari tadi Kapuri diam aja. Ya, baik hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan mengikuti dan menyaksikan presentasi proyek presisi oleh siswa-siswa SMP Negeri 2 Jayapura tahun 2022. Dan untuk urutannya silakan Ibu Suryati. Adapun proyek yang dihasilkan di antaranya tarian balada kulit kayu, karya lukisan, pupuk organik, mahkota kulit kayu, tas, busana, film dokumenter, gantungan kunci, papan catur dan pemukul kasti, audiobook, cerpen, yang terakhir musik dan lagu. Ya, baik, demikian tadi urutan-urutan presentasi yang akan dibawakan oleh siswa-siswa SMP Negeri 2 Jayapura. Dan kepada yang pertama adalah tarian balada kulit kayu.